Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan manusia sejak dulu sampai yang akan datang selalu sama. Apakah Allah itu ada? Dan apakah Allah itu ada sebab bagi manusia sesuatu yang sungguh ada itu adalah yang bisa dilihat, bisa dipegang atau disentuh. Sedangkan Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Namun akal budi manusia akan sampai dapat memahami bahwa Allah itu ada ketika bisa melihat dan memahami bagaimana manusia itu ada sejak awalnya. Manusia berkembang biak, pasti ada manusia pada awalnya, manusia yang pertama, dan pasti ada penciptanya. Demikian pula dengan kemahakuasaan Allah, di mana benda-benda langit tidak bertubrukan satu sama lain. Semuanya tertata dalam kerapian, sehingga kehidupan di bumi tetap ada. Dan akhirnya juga bertanya, dari dulu akan orang bertanya apakah Yesus itu adalah sungguh Tuhan. Dan inilah yang ditanyakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi saat itu. Namun dalam hal ini, pertanyaan mereka yang menantikan Mesias dijawab oleh Yesus, angkatan yang jahat ini dan tidak setia. Mengapa disebut jahat dan tidak setia? Sebab mereka sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak perkara-perkara ajaib, tetapi mereka masih bertanya, apakah memang Yesus itu sungguh Mesias? Padahal mereka sudah melihat bagaimana Yesus pantas untuk disebut sebagai Tuhan dan Mesias. Yesus menyembuhkan orang-orang lumpuh bisa berjalan lagi. Orang buta bisa melihat kembali. Orang tuli bisa mendengar lagi. Dan bahkan yang paling ajaib, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Mereka melihat itu semua, tetapi mereka tidak percaya. Sedangkan kita semua yang hadir di sini juga pasti bertanya, apakah Allah itu ada dan Yesus sungguh Tuhan, dan bagaimana itu semua berimplikasi pada kita akan iman dan kepercayaan. Akal budi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita mampu memahami kemahakuasaan Allah. Dengan segala isinya di bumi ini dan segala keindahannya, kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan melalui saksi dari para rasul yang bersabda melalui Injil ini, kita bisa memahami pula bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebab kita percaya akan segala mujizatnya. Dan kini Tuhan itu hadir di dalam Ekaristi.
Dan dalam Ekaristi itu pula Tuhan menunjukkan segala aneka keajaiban dan mujizat-Nya, sehingga kita bisa melihat dan menyentuh Tuhan Allah itu sendiri. Dengan demikian, apabila kita senantiasa percaya kepada Ekaristi itu, maka sungguhlah keselamatan akan senantiasa sebagai janji dari Tuhan akan diberikan pula kepada kita. Tuhan hadir secara ada, secara nyata, bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan bahkan kita mencecapnya. Dalam Ekaristi itu Tuhan mempersatukan diri dengan kita semua agar kita beroleh keselamatan.